maka itu ancamannya besar, karena dahsyat, yaitu neraka. Maka anak harap selain kita belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar tentang agama, tentang keyakinan kita kepada Allah, tentang akidah, tentang iman, ya. Yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya juga anak sudah selipin tentang iman, yang dimana para sahabat dulu belajar itu nggak langsung baca Al-Quran. Ini belajar iman dulu. Kalau sudah imannya tumbuh ketika belajar membaca Al-Quran, ketika bertemu satu kata, satu makna, itu akan jauh lebih kena dalam hati kita. Dalam mengamalkannya pun sangat mudah, seperti itu. Maka anak harap belajar juga tentang akidah, iman, ya, keyakinan itu selalu benar-benar kita cari tahu bagaimana sih jalan beragama yang baik dan benar, ya, bagaimana bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, ya, bagaimana hak-hak mereka terhadap suami, terhadap anak, itu harus penting kita pelajari. Semua itu butuh ilmu. Jadi kita jangan biarkan hari demi hari itu kita nggak belajar, nggak menuntut ilmu. Hari demi hari kita udah nih ngurus sana nih ngurus sini, jangan kurangin yang demikian. Ngobrol sana sini, ngurupi sana sini, jangan, ya, anak Arab jangan. Karena itu akan membuat waktu kita terbuang sia-sia, bahkan akan mendatangkan dosa. Karena kalau dengan berkumpul teman-teman, lidah kita itu maunya apa? Udah terbuang suasana, akhirnya ngomongin si fulan, tahu nggak ibu itu begini-begini, jangan ya, na'udzubillah, ya. Harus dibedakan, jangan demikian. Nah, kalau kita bisa merubah itu, maka kita akan bisa baca Al-Quran dengan baik, lebih cepat. Maka kita akan lebih mudah dalam belajar agama ini, ya. Karena Al-Quran itu kan merupakan kebaikan. Kalau kita baca terus, kan menjadi kebaikan buat kita, yang dimana kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau dosa kita udah bersih, insya Allah kalau kita sudah dekat sama Allah, akan Allah mudahkan apa yang kita inginkan, seperti itu, ya. Jadi anak harap belajar setiap hari itu, karena apapun itu butuh ilmu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang sifatnya lalai. Contohnya apa? Mendengarkan musik. Ahli Quran itu nggak ada waktu untuk mendengarkan musik ini, apalagi musia, apalagi film Korea, ya, karena membahas secara global. La haula wala quwata. Kita sudah lalai, tapi kenapa kita nggak mikir gitu? Waktu kita terbuang sia-sia dengan main game nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berjam-jam itu menjadi haram, sama dengan yang lain. Ya, kalau kita sudah berjam-jam lalai atas mengingat Allah, itu menjadi sesuatu yang nggak boleh. Kita misalkan mengerumpi, bergaul sama teman-teman, sampai kita lupa akan Allah, itu nggak boleh. Maka sedikit sekali kita komunikasi, ya, seperlunya. Jadi lebih baik, apalagi kita yang sudah lalai, harus lebih banyak bermunajat, berzikir, mengingat Allah, ya. Jangan ketimbang kumpul sana sini, pergi sana sini lah, ya. Perbanyak mendengarkan nasihat, perbanyak dengarkan kajian. Kan di YouTube ada punya handphone semua, kan dengerin kajian yang akan membuat hati kita itu menjadi lembut, yang dimana pada akhirnya kita mulai sadar mendapat hidayah untuk beragama dengan baik dan ya, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dunia ini sebentar, ya, nggak tua nggak muda, mati, ya, nggak lama. Kita nggak ada yang jamin besok apakah kita masih hidup, apakah kita besok masih hidup, ada yang berani jamin, ya, nggak ada. Maka ya, ambil kisah pelajaran yang dimana kisah orang yang membunuh 99 orang, ya, selama hidupnya melakukan maksiat, tapi karena dia ingin bertaubat, ingin melakukan kebaikan, ingin berubah, maka dia berusaha, ya, ingin berusaha menjadi baik, ya. Kemudian dia bertaubatlah. Setelah itu dia baru melangkahkan kakinya saja, ya, sudah pindah dari tempat yang dahulu ke tempat yang baru, dan dia belum melakukan kebaikan apapun, hanya ingin niat saja dan melangkahkan kakinya. Tapi di situ
Allah wafatkan dia, ya. Jadi para ulama mengambil pelajaran di situ, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, seperti itulah yang harus kita jadikan motivasi. Jadi ketika kita hari ini benar-benar niat untuk hijrah, ingin bertaubat, kemudian besok Allah wafatkan, maka udah terhitung sebagai apa? Kebaikan. Mohon ampun dan memintakan hidayah pada kita semua. Tapi itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari hamba. Apa? Mau nanya. Tanya apa? Akan dagang itu saja. Kan langganan itu. Ada Suaranya nggak jelas Om. anakku tuh dagang punya langganan kan banyak Cina gitu kan. Terus itu banyak gini. Ada salib nggak kak katanya kan. Kalau aku jual salib itu kayak mana hukumnya? Nggak boleh, ya. Kita nggak boleh tolong menolong dalam perkara, ya, perkara demikian. Dalam perkara kekufuran, ya. Nggak ada bilang, nggak akan rugi. Bisnis kita nggak akan rugi. Kita nggak akan kurang rezeki kita. Yang mengkasih rezeki adalah Allah. Maka nggak boleh kita, ya, saling ikut serta dalam kekufuran tersebut, ya. Nggak boleh. Sama seperti kita pakai atribut orang kafir ini, pakai Natal, pakai kopi kerucut, itu nggak boleh, ya. Jangan takut, nggak boleh tetap, ya. Jangan, yang kita takutkan mungkin atas rezeki yang akan berkurang, nggak sama sekali, ya. Allah itu dari berbagai arah, taib, ya. Itulah penting ilmu. Kalau kita tahu akan ilmu, kita yakin dalam mengamalkannya. Maka harap selalu belajar setiap hari, belajar, jangan sampai lalai. Taib, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ucapkan ma'assalamah aidan. Ma'assalamah. Amanillah Ustaz. Amin. Pamit dulu Assalamualaikum.